So guys, welcome back to Optidit 18 channel. Nama gue Greg. Ya, ini adalah Oppo Reno 7Z 5G lineup terbaru dari Reno series yang sangat menarik. Karena semua desain, fitur, sampai performa yang dibawa berdasarkan demand dari masyarakat Indonesia. Tapi, khusus di video ini gue hanya bahas full kameranya aja untuk ngetesin gimana sih kualitas videografi, fotografi, HP-HP midrange zaman sekarang. Ya, gua udah hunting seharian penuh kemarin ini, jadi langsung aja kita bahas tuntas. Let's check it out. Sebelum gue bahas kualitas kamera keseluruhannya, gue mau bahas bagian desain dulu. Karena kalau kalian lihat di bagian framenya, dibuat mengotak dengan sudut melengkung atau retro design. Dan dalam segi dimensi juga tipis banget, setipis 7,5 mm untuk warna rainbow spectrum yang sekarang gue pegang. Dan punya bobot saringan 173 gram aja. By the way, untuk desain kameranya juga terlihat unik karena tidak di-frame-in lagi di bagian lensa dan terdapat dual orbit light, di mana ketika ada notifikasi yang masuk atau HP posisi lagi di charge, akan ada lampu yang menyala di sekitar frame kameranya. Ini terlihat keren. Dan kalau misalkan kalian pegang belakangnya, punya finishing doff, matte, dan seperti ciri khas Reno series, dia anti sidik jari dan kalau misalkan terkena goresan kuku, nggak akan jadi masalah sama sekali. Lanjut, untuk kameranya membawa setup triple kamera dengan primary lens 64 megapiksel bukaan cahaya f1.7, ada 2 megapiksel macro lens, dan terakhir 2 megapiksel depth sensor. Jadi sangat disayangkan tidak tersedia lensa favorit gue, yaitu lensa ultrawide. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan utamanya. Oke, gue mau bahas hasil foto menggunakan fitur Portrait Mode karena HP ini punya tagline The Portrait Expert. Jadi harus kita cobain secara langsung. Di dalam kondisi cahaya yang cukup atau kondisi daylight, memang hampir gak ada masalah sama sekali. Detailnya tajam, efek blurnya lumayan rapi, dan ini bokehnya juga nggak terlalu agresif sehingga terlihat natural, berasa menggunakan kamera profesional walaupun dalam segi skin tone agak sedikit lebih cerah ketimbang mode biasa. Sekarang lanjut di tempat kondisi cahaya yang kurang atau low light, ada satu fitur yang akan menarik yaitu bokeh flare portrait. Dimana ketika kalian mau foto dan backgroundnya ada banyak lampu, nanti backgroundnya atau lampu tersebut bisa dibuat nge-flare gloomy yang terlihat bagus. Dan again, untuk cuttingan portraitnya ini masih lumayan rapi. Sekarang untuk kualitas kamera ketika foto-foto pemandangan gimana? Karena gue yakin gak semua orang itu suka nyalain fitur portrait mode atau menggunakan fitur portrait mode. Jadi untuk di kondisi daylight, so far untuk warna yang ditangkap itu bisa mendekati natural kalau aja kalian nyalain fitur HDR ketika mau foto menghadap langit. Atau kalau misalkan kalian mau foto objek, bisa nyalain fitur AI Color Enhancement karena kontras dan saturation objek yang ditangkap bisa lebih ngangkat. Oh ya, dalam segi detail juga tajam, bahkan ketika gue melakukan digital zoom sampai 5 kali, masih terlihat oke. Nah, karena lensa utama HP ini punya bukaan cahaya f1.7, jadi ketika kita mau foto close objek atau objek dekat, akan punya depth of field yang bagus atau ini kayak bokeh alami. Lanjut, untuk kondisi low light, ketika cahayanya agak berkurang, memang detail yang ditangkap itu sudah mulai menurun, noise-nya berasa, dan hasilnya itu cukup grainy. Tapi pas gue coba nyalain fitur night mode, ya, ini bisa naikin kontras dan saturation-nya juga sehingga terlihat lebih dramatic look tanpa harus pakai filter tambahan. Dan ketika kalian foto menghadap langit, noise bisa berkurang walaupun memang efek grainy-nya masih ada sedikit kalau di zoom in. Sedikit tips dari gua, ketika kalian mau foto di tempat yang punya cahaya stand out menggunakan fitur night mode, tapin dulu atau fokusin ke cahaya tersebut biar hasil fotonya punya highlight yang lebih dapat.
Nah, kamera depan di HP ini memang cuma membawa resolusi 16 megapiksel aja dengan bukaan cahaya f2.4. Tapi ketika gue coba melakukan selfie di tempat terang bahkan ngebelakangin terik matahari, HDR-nya itu bagus banget. Yap, background bisa kelihatan dengan baik tapi nggak bikin muka gue jadi blown out. Bahkan, HDR-nya juga bisa otomatis nyala di mode portrait mode juga. Padahal di preview itu background nyaris tidak terlihat sama sekali, tapi somehow AI processing image-nya itu sangat-sangat canggih untuk menangkap objek, background, dan memberikan efek blur yang rapi. Yes, cuttingan portraitnya itu sangat-sangat rapi karena helai rambut yang biasanya di blur sekarang bisa ditangkap lebih baik, bahkan lebih bagus ketimbang di kamera belakang. Oh ya, di kondisi daylight detailnya tajam, skin tone mendekati natural, sedangkan untuk kondisi low light surprisingly masih bagus. Walaupun memang detail mulai berkurang dan hasilnya agak grainy, tapi dalam segi skin tone masih sama bagusnya kayak di kondisi daylight. Dan by the way, untuk kamera depannya juga punya fitur bokeh flare portrait dan AI color portrait juga. Untuk perekaman video HP ini support up to 1080p 30fps aja, yang cukup disayangkan tidak tersedia OIS, tapi untungnya tersedia IIS yang bisa berjalan cukup baik. Yes, kualitas videonya punya tingkat stabilisasi yang masih bagus, jitter minim, ketika panning kiri kanan gak terlihat kaku kayak robot, dan detail yang ditangkap masih tajam. Walaupun memang untuk exposure kadang harus disentuh manual ketika lagi perpindahan dari cahaya gelap ke terang karena masih cukup struggling. Sedangkan untuk kondisi low light gue surprise, ternyata jitter nggak terlalu mengganggu kualitas videonya dan detail objek masih kelihatan. Oh ya, sedikit tips dari gue, ketika kalian mau menghasilkan video yang lebih stabil, ada dua cara. Pertama, kalian harus pegang HP dengan posisi seperti ini dan langkahnya juga dijaga. Kedua, beli alat kayak gini yang harganya relatif affordable, yaitu di 30 ribuan, maka akan sangat ngebantu bikin grip tambahan sehingga hasil video bisa lebih stabil. Lanjut, untuk perekaman video kamera depan sayang banget tidak tersedia IIS atau stabilisasi sehingga hasilnya masih shaky, walaupun memang dalam segi detail tajam dan background yang ditangkap masih terlihat, tapi semoga di next IIS bisa tersedia. Seperti ciri khas Reno series, terdapat fitur dual view video di mana akan ada dua kamera yang bisa berjalan sekaligus secara bersamaan, yaitu di kamera depan dan kamera belakang. Bahkan ada 3 layout yang bisa kalian pilih sesuai preferensi. Mau yang kayak gini, atau yang kayak gini, bisa dipilih. Kedua, tersedia fitur slow-mo, tapi untuk fitur yang satu ini harus banget record di kondisi cahaya yang sangat terang biar hasil video masih terlihat cukup tajam dan yang pasti tidak flicker. Satu hal lagi yang menarik perhatian gue setelah lihat desain HP ini dan kameranya ada di bagian performa. Karena HP ini menggunakan chipset baru yaitu Qualcomm Snapdragon 695 yang cukup signifikan naiknya. Mungkin ada kalian yang bertanya, ini sebuah downgrade ketimbang seri 7 kemarin yang dipakai Reno series. Tapi faktanya, gak selamanya angka depan chipset itu bisa jadi patokan. Harus dilihat dulu dari sistem FinFET fabrikasi, arsitektur teknologinya, dan tahun rilis. Jadi so far ketika dipakai main game ini ngebut dan pastinya sudah support 5G. Jadi buat kalian yang tinggal di kota udah support 5G bisa langsung nikmatin. Dan buat kalian yang kotanya belum support 5G, ya minimal long termnya udah aman. So guys, kesimpulan dari gua, kualitas kamera Oppo Reno 7Z 5G memang bagus. Secara image signal processing yang dipakai ini terbaru di kelas mid-range yaitu Spectra 346T dan punya software optimization yang well optimized. Walaupun memang masih bisa diimprove lagi lewat software update mendatang biar hasil foto lebih ciamik terutama di kondisi low light ketika menggunakan fitur portrait mode dan foto-foto pemandangan. Oh ya, buat kalian yang salfok dari tadi gue pakai jam apa? Well, ini adalah Oppo Watch Free yang punya layar Super AMOLED, tahan air, punya blood oxygen monitoring, heart rate monitor, udah support SuperVOOC charging, dan baterainya yang pasti awet. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload, and as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.